Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua ya. Ya, Pak. Apa kabar semua? Baik. Ya, jadi saya cek sekarang yang di sini cuma berapa orang yang hadir? Ada 6 orang. Jadi 3 orang tidak bisa bergabung ya. Oke. Jadi pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita masih tetap di tema 4 ya. Tema 1 tapi masuk ke pembelajaran kegiatan belajar 3, masih tetap ke berbagai lingkungan. Jadi kemarin kan kita belajar tentang menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan. Ada apa lagi kemarin itu? Menilai toko dan gambar. Kemudian berbagi pekerjaan sekitar ya. Nah, jadi sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa dulu. Nah, siapa yang memimpin dulu doa sebelum belajar? Siapa ada? Disipa. Bilal, Pak. Disipa ya, semuanya ikut berdoa. Ya Allah, ya Allah, Allah. Ya. Ini. Kurang dulu. Ya, jadi itu tadi kita telah berdoa. Ya, semoga kita diberikan kesehatan belajar ya. Dan terlindung dari berbahaya. Oke, langsung saja untuk hari ini kita masuk ke materi kita, kegiatan belajar 3. Masih di tema 4. Ini sudah muncul ya? Ya, sudah muncul semua kan? Ini tema 1, pelajaran 3. Jadi kita masih di tema 4. Tema 1, pelajaran 3. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini, coba perhatikan ini ya. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita membaca cerita, siswa mampu menuliskan sifat-sifat tokoh dan membandingkan dengan detail. Yang lain yang kita belajar masalah sifat-sifat tokoh. Seperti kemarin ya, ada sifat-sifat tokoh. Kemudian setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai tokoh yang masuk contoh, baik secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Dan setelah berdiskusi, kita mampu memilih jenis pekerjaan dalam jenis sumber daya alam dan cara menjaga kelestariannya. Kemudian yang selanjutnya, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar mereka dengan perinci. Jadi itu. Coba dibaca-baca dulu dalam hati nak tujuan pembelajaran kita. Mampu menuliskan, siswa mampu
Siswa yang membaca. Kita lanjut ya. Sudah dibaca semua? Ya, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke materi, ini Bapak mau tayangkan video ya. Ya, ini ada video yang akan Bapak tayangkan. Belum ada, Pak. Bentar ya. Bentar ya. Kita ini dulu. Oke. Siap menonton ya. Coba perhatikan ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Cara melestarikan teman-teman Smart Point, ayo kita melestarikan alam. Bagaimana cara kita melestarikan alam? Ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam melestarikan alam. Membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga aliran sungai tetap lancar dan air tetap jernih. Menanam pohon di lahan yang tandus akan membuat tanah menjadi subur dan mampu menyerap air ketika musim penghujan sehingga dapat terhindar dari banjir. Mematikan air keran jika tempat penampungan air sudah penuh untuk menghemat air. Menebang pohon hanya dilakukan pada pohon yang usianya sudah cukup umur. Melarang perburuan liar untuk melindungi hewan langka. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan dapat mencemari tanah, air, maupun udara. Mendaur ulang sampah yang akan membuat sampah lebih bermanfaat. Saja yang dapat kita lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan: membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi, hemat air, melakukan tebang pilih, melarang perburuan liar, mengurangi penggunaan bahan kimia, mendaur ulang sampah. Nah, itu adalah beberapa cara melestarikan alam. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Ya, jadi itu tadi videonya ya. Jadi untuk lebih menjelaskan lagi, Nak, Pak. ulangi kembali ya. Nah, karena di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang muncul. Jadi nanti kalian menonton video ini, ada beberapa pertanyaan yang akan muncul atau ada tugas yang akan kita kerjakan berdasarkan. Jadi kita menyimak video ini dengan baik ya. Nah, silakan disimak videonya. Pak.
Cara melestarikan alam. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar bagaimana cara melestarikan alam. Bagaimana cara kita melestarikan alam? Ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam melestarikan alam. Membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga aliran sungai tetap lancar dan air tetap jernih. Menanam pohon akan membuat tanah menjadi subur dan mampu menyerap air ketika musim penghujan sehingga dapat terhindar dari banjir. Mematikan air keran jika tempat penampungan air sudah penuh untuk menghemat air. Menebang pohon hanya dilakukan pada pohon yang usianya sudah cukup umur. Melarang perburuan liar untuk melindungi hewan langka. Penggunaan kimia yang berlebihan dapat mencemari air maupun udara. Mendaur ulang sampah yang akan membuat sampah lebih bermanfaat. Apa saja yang dapat kita lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi, hemat air, melakukan tebang pilih, melarang perburuan liar, mengurangi penggunaan bahan kimia, mendaur ulang sampah. Nah, itu adalah beberapa cara melestarikan alam. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Oke. Ya, jadi itu tadi videonya setelah disimak. Ya, jadi setelah simak video, kita masuk lagi ke selanjutnya. Ini selanjutnya, coba perhatikan ya. Nah, ini ada tugas mandiri berkaitan dengan video tadi. Ya. Jadi kita di sini ada, sudah kelihatan semua ya? Nah, tugas mandiri yaitu yang pertama sumber daya alam. Kemudian yang sebelah kanannya adalah contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya kan? Misalnya sumber daya alam, apa kira-kira 3 saja ya, 3. Nanti kalian tulis 3 jenis sumber daya alam yang ada di sekitar rumah. Sekitar kamu ya, di sekitar rumah kamu, apa saja 3 sumber daya alam, dan kamu nanti menuliskan menjaga kelestariannya. Bisa dipahami ini, Nak? Ya, Pak. ya dipahami ya. Oke, jadi kalau sudah dipahami, Nak, kita lanjut lagi ke halaman selanjutnya. Nah, coba perhatikan ini. Nah, ini adalah upaya pelestarian sumber daya alam. Jadi ada orang yang bekerja untuk menjaga kelestarian sumber daya alam ini. Kenapa kita menjaga? Agar sumber daya alam kita tidak habis. Nah ini, tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pecinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Nah, jadi kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pecinta lingkungan adalah menjaga lingkungan dari kerusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Jadi yang pertama kita bisa juga menjadi pecinta lingkungan. Misalnya ada hutan gundul, kita tanami kembali pohon-pohonnya. Ada sungai atau saluran air yang tercemar, kita bisa membersihkannya. Itu namanya salah satu kenapa kita harus menjaga kelestarian alam ini. Agar kita terhindar dari bencana apa saja yang biasa terjadi kalau kita tidak melestarikan sumber daya alam. Longsor. Ya, longsor, banjir. Nah, itu ya. Nah, juga bisa juga kekeringan, kekurangan air kita kalau pohon-pohon tidak ada. Kemudian selanjutnya, jadi kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan, ya. Itu menjadi
Bisa dibaca nih ya, Nak ya. Oke. Ya, ada juga di bukunya bisa dibaca itu masalah pelestarian sumber daya alam yang bilang ya. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Kita menonton video lagi, Nak. Jadi kita banyak-banyak menonton video ya supaya pemahaman kita lebih bagus atau lebih baik. Akan disimak lagi videonya ya. Jadi setelah ada video ada lagi penugasan. Jadi videonya disimak dengan baik. Kegiatan peduli lingkungan. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu contoh kegiatan peduli terhadap lingkungan. Melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali di lahan gundul. Menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Tidak membuang sampah sembarangan. Mengurangi penggunaan kendaraan yang menimbulkan polusi udara, seperti mengganti penggunaan motor dengan sepeda. Mengurangi penggunaan plastik. Nah, teman-teman, itu tadi adalah contoh kegiatan peduli terhadap lingkungan. Sampai jumpa. Ya, jadi itu tadi contoh menjaga lingkungan. Jadi tugas sekarang ada lagi tugas kelompok ya. Ini ada tugas kelompoknya. Kita bagi kelompok kembali ya. Jadi ada kita bikin 3 kelompok lah. Andi Sipa bersama Nesa, Kamarudin bersama Farhan, Edir sama bersama kelompok dengan Hasbila ya. Ini tugasnya. Ada 2 nanti cari sini. Sumber daya alam ini ada contoh sungai. Rencana kegiatan apa nanti yang kamu lakukan untuk menjaga sungai tetap bersih? Misalnya, tidak membuang sampah ke sungai. Nah, alat yang dibutuhkan, alat apa yang kamu gunakan supaya orang tidak membuang sampah ke sungai? Ya, bisa dipahami ini, Nak? Nah, jadi ada 3 kegiatan. Kemudian bikin lagi setelah sungai, apalagi kira-kira? Ya, apalagi setelah sungai? Ya? Ada yang bertanya tentang ini, silakan. Kalau ada yang tidak mengerti, Nak. Atau bisa kita nanti tanya jawab ya. Oke, jadi ini tugas kelompok karena dengan teman-temannya, kemudian nanti dikerjakan. Oke, kita lanjut lagi, Nak. Sudah dipahami nih, sebelum kita lanjut. Kalau sudah dipahami, Sudah, Pak. Ya. Wih, makan Mana? Udah muncul semua, Nak ya? Iya, Pak. Ya, coba perhatikan dulu. Kamu sedang tanya bala. Ini bacanya berikut, bacalah cerita berikut ini. Jadi kita membaca sebuah cerita, semut dan belalang. Jadi ini ada belalang dan semut hutan. Ya, jadi dengan hutan, coba dibuka di bukunya, nanti bisa dibaca-baca ya. Jadi untuk lebih jelas ini, Nak, bisa kita nonton videonya ya.
video tentang semut dan belalang. Pak. Ya, silakan disimak. Ya, silakan disimak videonya ya. Sudah kelihatan semua kah? Sudah ya? Pak. Oke, kita nonton videonya, Nak. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Na 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 na. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo, kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Ya, jadi itu tadi kisah semut dan belalang ya. Ada semut yang rajin bekerja, ada belalang yang apa itu belalang? Iya. Bermalas-malasan. Siapa yang mau kayak belalang? Adakah yang mau kayak belalang gitu? Tidak ada ya? Tidak, Pak. Harus rajin. Jadi setelah membaca tadi dan menonton videonya, Nak, coba perhatikan ini ada tugasnya lagi di LKPD ketiga ini ya. Bisa dikerjakan. Ini tugasnya tugas mandiri. Ya. Tuliskan pendapatmu tentang yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Jadi nanti di sini tuliskan pendapatmu tentang sikap semut. Ya, bagaimana sikap semut? Nanti ditulis ya, Nak ya. Ya, Yang Pak. kedua, pendapatmu tentang sikap belalang. Bagaimana sikapmu tentang belalang ini? Kemudian sikap apa yang perlu dicontoh nanti di situ ya? Kira-kira sikap yang contoh dari video tadi. Kemudian tulisan ini nanti sampaikan di grup, ya. Kemudian kita diskusikan. Yang lain menanggapi pekerjaan temannya, ya. Paham ya? Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini ada 3 tadi tugasnya. Yang pertama apa tadi, Nak?
mencari sumber daya alam dan contoh melestarikannya. Kemudian kita menyusun rencana sumber daya alam atau lingkungan, kemudian cara-cara untuk menjaganya. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan tokoh, kemudian sikap tokoh yang perlu dicontoh. Jadi itu ya untuk materi kita pada hari ini ya. Saya kira cukup sekian untuk hari ini nak. Jadi semua tugas-tugasnya silakan dikumpulkan, nanti dipoto, dikirim ke WA Bapak. Untuk tugas kelompok didiskusikan dengan teman kelompoknya. Jadi apabila ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ke Bapak ya, melalui WA ya. Ya, Bapak, kalau ada yang kurang jelas nanti Bapak bilang, Bapak bagaimana nomor ini Pak, bagaimana tentang ini. Nah, bisa WA Bapak atau bisa juga telepon Bapak ya. Ya, Pak. Bapak. Mau WA Bapak, mau telepon Bapak tidak masalah, yang penting masalah pelajaran yang dibahas. Ya. Oke, jadi mungkin untuk hari ini sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, kesimpulannya tadi adalah kita harus selalu menjaga kelestarian alam karena kelestarian sumber daya alam itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, terutama kepada manusia yang selalu membutuhkan makanan dan hewan. Kemudian pesan Bapak semua, tetap jaga kesehatan ya. Jangan keluyuran, jangan selalu bermain jauh-jauh dulu nak. Karena kita masih berada di zona merah ya. Jadi untuk tetap terhindar dari berbagai penyakit kita terus menjaga kesehatan. Kalau keluar pakai apa? Pakai masker. Setelah melakukan pekerjaan apapun harus apa ini? Cuci tangan. Cuci tangan dengan dan bersih ya supaya kita terhindar dari penyakit. Dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya dijaga di rumah ya, tetap dibimbing belajarnya. Tetap semangat. Walau belajar di rumah kita harus tetap semangat ya. Ya, pelajaran tidak boleh tertinggal. Nilai kita harus lebih tinggi lagi. Jangan kalah misalnya belajar di rumah malah nilainya lebih rendah dari belajar di sekolah. Oke ya? Apa ada yang bertanya? Sudah ada. Jadi begitu sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu ya sebelum kita mengakhiri pelajaran kita. Jadi biar Bapak yang pimpin doanya. Jadi marilah kita berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita diberikan kesehatan, kekuatan dalam belajar dan semoga kita diberikan pemahaman yang baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa Jadi sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar semangat. Oke, silakan dikerjakan semua tugasnya, jangan lupa dikumpul ya. Pak. Habis itu kita akan belajar lagi.